Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja'. Setelah sebelumnya kita sudah mengkaji tentang beberapa kondisi kita disunahkan untuk bersiwak, maka kita lanjutkan pada malam hari ini topik bahasan baru, yaitu tentang fardu wudu. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk pada topik pembahasan tentang fardu wudu, sebelumnya saya akan mengulang sedikit apa yang sudah kita kaji pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya bersiwak itu disunahkan dalam setiap kondisi, kecuali bagi orang yang puasa ketika matahari sudah tergelincir atau sudah masuk waktu zuhur. Nah, bagi orang yang puasa ketika matahari sudah tergelincir, maka ada pendapat yang mengatakan hukumnya makruh untuk bersiwak, makruh untuk bersiwak atau gosok gigi. Ini menurut salah satu pendapat, yaitu dari Imam Rafi'i. Tapi Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa bagi orang yang puasa ketika matahari sudah tergelincir atau ketika sudah masuk waktu zuhur, hukumnya tetap dibolehkan untuk bersiwak atau gosok gigi, tidak makruh secara mutlak. Ini menurut Imam Nawawi. Intinya dalam hal ini adalah perbedaan pendapat di antara ulama. Nah, kita akan masuk pada pembahasan baru, faslun wa furudul wudu'i. Fardu wudu. Fardu wudu itu adalah perkara-perkara yang harus dilakukan ketika kita wudu. Wajib dilakukan ketika wudu. Kalau ada yang ditinggalkan, maka wudu kita menjadi batal. Wa furudul wudu'i, fardu wudu, sittatu asya'a, ada 6 perkara. Jadi fardu wudu itu ada 6. Hal-hal yang harus dilakukan ketika wudu itu ada 6. An-niyatu, yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah niat. Karena niat ini akan menjadi kunci sahnya wudu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu disertai dengan niat. Hadis arba'in yang pertama. Maka niat ini harus dilakukan ketika kita wudu. Kapan itu dilakukan? Yaitu ketika membasuh muka, ketika membasuh wajah. Ketika membasuh wajah kita niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Ini yang pertama. Jadi kalau ada orang wudu kok tidak niat, maka wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah. An-niyatu inda ghuslil wajhi. Ini ada keterangannya. Yang pertama adalah niat ketika membasuh wajah. Jadi ketika membasuh wajah itu niat wudu, niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil.
Yang kedua wa ghuslul wajhi, yang kedua adalah membasuh wajah, membasuh muka. Ya, membasuh muka. Nah, batasan wajah itu sampai mana? Dari mana sampai mana? Kalau itu panjangnya ya, dari atas ke bawah itu batasannya adalah dari atas itu dari tempat tumbuhnya rambut kita. Ini batasan wajah. Maka kalau wudhu ketika pakai kopiah dilepas dulu kopiahnya. Ya, jangan gini malah. Nah, ini nanti ada yang nggak kebasuh. Nah, jadi mulai dari tempat tumbuhnya rambut atas ini ya. Nah, kemudian bawah sampai bawah itu sampai dagu. Ya, leher nggak termasuk wajah. Jadi nggak usah wudhunya sampai leher, enggak. Sampai dagu sini. Nah, sampai dagu. Ini batasan wajah dari atas ke bawahnya. Kemudian kalau lebarnya itu dari telinga kanan ke telinga kiri. Nah, ini batasannya. Sini ya, telinga kanan ini sampai telinga kiri. Ini batasan wajah. Ini kalau ke samping, tapi kalau ke atas ke bawah dari tempat tumbuhnya rambut ini ya, sampai dagu. Nah, ini harus basah semua. Nah, gini. Harus basah semuanya. Enggak bisa harus dicuplik gini. Gini tok enggak boleh. Semua harus basah ya. Batasan wajah tadi harus basah. Nah, ini yang kedua yaitu ghuslul wajhi, membasuh wajah. Kemudian yang ketiga wa ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan. Ilal mirfaqaini, sampai dua siku. Ilal mirfaqaini sampai dua siku. Ya, maksudnya sampai dua siku itu ya siku ikut kebasuh. Siku ikut kebasuh. Jadi dari sini ya sampai sini ya sampai sikunya kebasuh. Maka kalau pakai baju panjang dilipat itu ngelipatnya harus sampai di atas siku. Biar sikunya ikut terbasuh oleh air. Kalau tidak ya, kalau membasuhnya enggak sampai siku berarti kita belum memenuhi fardu wudhu ini. Kalau belum terpenuhi maka wudhu kita tidak sah. Nah, jadi sampai siku. Ilal mirfaqo ini sampai kedua siku. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat wa mashu ba'dir ra'si. Wa mashu ba'dir ra'si. Mengusap sebagian kepala. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i itu kepala itu dibasuh sebagian. Ya, dibasuh sebagian. Dasarnya apa? Dasarnya adalah bahwa dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Al-Mughirah radhiyallahu anhu, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddoa, pernah berwudu, wa masaha binasiyatihi, dan mengusap jambul beliau atau ubun-ubun beliau. Jadi enggak semuanya yang diusap oleh beliau, hanya jambul atau ubun-ubunnya. Nah, ini hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah itu ketika wudhu mengusap sebagian kepala. Wa mashu ba'dir ra'si. Kemudian yang selanjutnya yang keberapa? Yang kelima ya. Yang kelima wa ghuslur rijlaini, membasuh dua kaki. Membasuh dua kaki. Ilal ka'baini, sampai dua mata kaki. Membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Kemudian yang keenam wat tartibu ala ma dzakarnahu, tertib berurutan dalam melakukan
fardu wudu yang tadi disebutkan. Ya, jadi tertib ya, berurutan. Maksudnya ya setelah membasuh wajah, kemudian membasuh tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki. Tidak boleh diloncat, basuh muka dulu, kemudian langsung kaki, kemudian balik ke tangan ya, baru mengusap kepala. Tidak boleh, tapi harus berurutan tertib. Ya, karena hadis-hadis yang menjelaskan tentang tata cara wudhu Rasulullah itu beliau menyampaikan secara berurutan, secara tertib. Nah, maka tidak boleh diloncat-loncat dulu, atau misalnya diawali dengan membasuh kaki dulu, ya, kemudian baru wajah, kemudian kepala, kemudian tangan, maka tidak sah wudhu kita. Nah, ini fardu wudhu ada 6. Nah, fardu wudhu ini itu sudah disampaikan atau dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya, surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas sholati, apabila kalian mendirikan sholat, apabila kalian hendak mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum, basuhlah tangan kalian, ilal marafiqi, sampai siku, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum, dan basuhlah kaki kalian, ilal ka'baini, sampai 2 mata kaki. Nah, ini jadi fardu wudhu itu sudah dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Nah, tambah niat ya. Jadi tersebut dalam ayat ini, kemudian ditambah niat. Nah, ini fardu wudhu yang harus kita lakukan ketika kita wudhu. Kalau tidak dilakukan, salah satunya ditinggalkan, misalnya wudhunya tidak pakai membasuh tangan, maka wudhunya tidak sah. Ya, harus dilakukan semuanya. Harus dilakukan semuanya. Nah, ini barangkali yang bisa kita kaji pada malam hari ini tentang fardu wudhu. Semoga menjadi ilmu yang barokah bagi kita semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.